hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Akhirnya kita akan ngebahas tentang Apriani yang udah CLBK nih, comeback lagi bersama dengan Fadia setelah kemarin berjuang dengan cederanya. Akhirnya ini kita lihat mereka berpasangan kembali di All England. Nah tapi kalau melihat dari penampilannya, kalau saya bilang sih kayaknya belum kembali 100% pada permainan dia yang seharusnya. Nah kalau Ciuni sendiri memandang apakah permainannya udah kembali 100% dengan kualitas permainan yang memang mereka seharusnya? Iya belum sih Dep ya, tapi memang jujurnya nih persaingan ganda putri ini semakin ketat, Merata ya, cukup merata. Terus partner gonta-ganti juga negara lain, tidak terkecuali kita gitu ya. Tapi kualitas sama, bagus gitu, dan mereka juga tipikal ya pemain ganda putri gimana sih, kuat tahan gitu kan. Dan itu yang menurutku kemarin belum terlihat 100% dari Apri dan Fadia. Jadi apa ya kalau dibilang comebacknya gimana ya belum seperti yang kita harapkan lah kayak gitu. Ekspektasinya kan kita tinggi sebenarnya ekspektasi untuk iyalah, mereka kembali karena lagi. mereka kan ganda terbaik ya sebelumnya gitu. Dan mereka udah banyak dapat gelar-gelar juara yang kita harapkan begitunya comeback pasti langsung meroket lah ya gitu. Benar. Tapi sempat kesulitan sebenarnya di partai awal lawan pasangan Taipei yang nyaris kalah. Itu tuh sebenarnya nyaris kalah gitu karena mepet banget. Nah, apakah memang pemain Taipei yang sekarang wah memang lebih meningkat, mereka lebih maju, atau sebenarnya kita nih yang memang ya itu tadi belum di top performance, atau kita yang cenderung sedikit menurun? Iya, ini kan bahan evaluasi ya Dep jadinya. Maksudnya persiapan menurutku ya pasti sudah ketat lah kalau ganda putri. Tahu harus persiapannya gimana. Secapek apalah kita tahu latihan. Yes, cuman di dalam kenyataan permainan kualitas yang dikeluarkan itu kan nanti yang akan dibaca ya oleh pelatih. Maksudnya ini udah sesuai atau belum. Dimana dalam kacamata kita kan ekspektasi kita nggak di situ ya, lebih tinggi untuk si Fadia dan Apri ini gitu. Dan ini ya pasti nanti akan dilihat lagi ke depannya akan seperti apa, seperti itu sih Deb. Jadi kan masa coba-coba, masa comeback ini dimungkinkan untuk semua sektor. Termasuk ini kan Fadianya juga rangkap mainnya gitu di ganda campuran. Nah ini pasti akan menjadi bahan evaluasi tersendiri akan seperti apa ke depannya. Kira-kira kan gitu ya. Dengan hasil yang menurut kita ya harusnya bisa lebih baik lagi kayak gitu deh. Ya karena kan kalau kita menyoroti lah tentang Apri yang kemarin udah pemulihan dari cedera, udah latihan cukup lama juga untuk persiapan di All England, kita pasti mengharapkan hasil yang lebih gitu dari Apri dan juga Fadia, yang karena kita tahu juga levelnya mereka tuh ada di mana sih, mereka pernah juara apa, mereka pernah ngalahin siapa aja gitu. Tentu saja ekspektasi kita cukup tinggi untuk pasangan ini. Betul. Tapi di babak 16 besar kemarin ketemu sama pasangan Malaysia, Perli sama Tina, di mana mereka harus ngakuin kekalahan 2 game langsung. Walaupun kemarin sudah ada insiden di mana Perli sempat cedera, jatuh, dia kena ankle gitu kan. Tapi akhirnya memutuskan untuk kembali main dan justru mereka mampu menyelesaikan dengan sangat baik. Dan Apri sama Fadia yang nggak bisa memanfaatkan situasi yang ada. Benar sekali, dan itu kita kira kan Perlinya akan tired gitu ya. karena cukup makan waktu lah breaknya. Iya, karena cukup parah memang, kita lihat beberapa kali di reka ulang kan ya Ci ya. Tapi ya Perli ya kayaknya tuh sering banget tuh dia tuh kayak gitu. Maksudnya ada aja ntar apanya lah, tapi dia emang fighter sih Dep. Maksudnya di dalam setiap pertandingan kita lihat ya seberapa susahnya pun dia tuh fighter gitu. Jadi itu yang membuat dia juga bisa menyelesaikan pertandingan ya. Di samping kita melihat Apri dan Fadia, kita berharap ya mereka tuh bisa sebenarnya untuk memberikan perlawanan atau mengambil game kedua gitu ya. Tapi ya itu belum terjadi pada saat pertandingan All England kemarin. Ya karena kan sebenarnya sayang ya ada kesempatan, bukannya kita seneng lawan cedera, bukan, tapi ada kesempatan di situ di mana pastikan otomatis Perli tidak tampil 100%, ada pergerakan yang terganggu gitu kan. Kita harusnya bisa memanfaatkan situasi yang ada, kita merubah cara main, gimana caranya, ya pasti kita ngincer dia sih, bukannya kita jahat ya, tapi kan kita mau menang gitu ya. Benar. Namanya memanfaatkan situasi kan ya. Benar, tapi masalahnya tuh
nggak ngerti ya kalau mamanya kayak ganda gitu, nggak main comeback itu lebih gampang apa lebih susah apa gimana Dep? Tergantung bagaimana merekanya sendiri, dua orang ini setelah mereka ngobrol apakah masih satu misi, masih satu visi, masih goalnya sama, masih punya rasa penasaran yang sama untuk gelar-gelar yang mau mereka rebut kan, seperti itu Ci. Karena kalau cuma salah satu yang penasaran nggak akan bisa berjalan, karena ganda itu tergantung sama orang lain. Beda sama pemain tunggal. Ya. Kita cuman gimana caranya, kayak Ciko misalnya, dia hanya gimana fight sama diri dia sendiri. Fokus lah sama Iya, dirinya. gimana dia bisa ngalahin diri sendiri, dia bisa nih kembali lagi. Tapi kalau untuk di sektor ganda nggak bisa. Kalau kitanya fight sendiri, pasangan kita nggak fight, itu bakal susah banget. Bener. Dan itu bakal menguras energi yang sangat luar biasa. Jadi tetap harus satu misi. Saya rasa kalau sebenarnya satu visi dan satu misi nggak susah juga bagi mereka, karena mereka kan udah dapat beberapa gelar juara, juara SEA Games juga gitu. Udah Iya. pernah gitu loh, Ci. Iya, dan lawan-lawan yang susah-susah pun udah mereka lawan. Iya, Tapi iya. melihat patternnya mereka di awal dipasangin tuh semua pemain susah sih ngadepin mereka tuh. Iya, kaget gitu. Ya susah. Juaranya Sadi Singapura yang aku inget tuh, mereka ngalahin pemain-pemain top. Tapi kalau lihat timeline mereka berjalan bagus, cedera tuh lah mulai yang membuat situ tuh. menurun. Nah sekarang comeback itu apakah, banyak pertanyaan sih sebenarnya Dep. Maksudnya apakah cederanya ini merubah pola permainan yang harusnya mereka mainkan, itu kan ya. Iya. Kalaupun dirubah apa bisa berjalan baik, Iya. atau ada apa lagi di belakang itu, yang maksudnya apa komunikasinya atau kerjasamanya gimana? Karena kan harusnya kalau udah aman bisa bisa naik lagi dengan baik gitu ya. Iya, Tapi seharusnya. ya, tapi ini kan belum berjalan, atau itu tadi pemikirannya belum sejalan. Iya. Bisa juga kan Dep. Jadi masih banyak pertanyaan yang ya itu yang masih belum terjawab sih so far kayak gitu, di dalam melihat permainan mereka yang belum semestinya, atau ya karena ekspektasi masyarakat pun kita tinggi ya Dep. Tinggi, Melihat pasti tinggi penampilan perdana mereka 5 turnamen kalau nggak salah tuh, ngeri Iya. lihat mainnya, iya kan. Itu bener-bener kita aja sampai dibuat kaget gitu. Ternyata wah mereka seganas ini ya, mereka Dan tuh sebagus karena ini. beda kayak Gel kan, kalau Gel tuh kan Beda, tipe permainannya sangat berbeda. iya, kita jadi tonton lebih tuh kalau sama atraktif Hagi- gitu kalau Iya. ini Ini tuh kayak iya kan? kita ngelihat Minion Wati gitu ya. Iya, Jadi Minion Wati. cepet, pergerakan yang energik. Enggak tipe permainan ganda putri yang seharusnya Iya, gitu. nggak rally-rallyan banyak kayak gitu Iya. kan. Nah itu, jadi pertama mereka tampil tuh, wah gila beda banget, dan kayak lebih, ya Minion Wati jadi Iya, menarik lah untuk disaksikan ditonton. gitu. Karena itu tadi pukulan-pukulan yang cantik, terus gerakan yang energi keduanya. Maunya ngegerebek terus dua-duanya. Iya, jadi cepet. Hmm. Pola permainannya cepet banget. Nah, tapi kalau kita lihat juga hasil dari situ, apakah kita juga bisa menilai Ci nanti bakal sejauh mana nih Apri sama Fadia bisa melaju dengan hasil yang ada di All England sekarang. Itu kita akan bisa lihat dalam berapa pertandingan lagi sih, kayaknya kita bisa lihat nih, oh kayaknya masih bisa atau tidak bisa. Iya, memang masih ada beberapa pertandingan harusnya untuk mereka. Tapi ini sangat tergantung pelatih dan sangat tergantung hasil evaluasinya. Iya. Ya kan? Karena ini ternyata tuh opsinya banyak. Maksudnya adalah nih, ada ganda campuran. Kan ini ada beberapa opsi yang harus dipertimbangkan. Benar. Dan ini adalah kayak sekarang ini perempatannya. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus nih. Iya. Kayak gitu kan. Jadi ya kita tunggu hasilnya, karena yang sebenarnya yang mengerti what's going on ya itu kan pemainnya dan juga pelatihnya. Ya mudah-mudahan ada evaluasi yang segera menyeluruh dan juga tuntas lah ya. Karena gini loh, kalau nunggu terlalu lama juga ketika pasangan baru juga butuh mateng, tuh butuh waktu gitu kan ya. Jadi maksudnya juga jangan terlalu lama. Tapi kan ini juga mereka butuh penilaian beberapa pertandingan kayak gitu. Ya kayak gitu-gitunya sih Dep nih yang sekarang lagi kita lihat bareng. Iya. Kalau Debbie gimana? Ya kalau saya bilang sih yang pasti siapapun ya, mau baik Apri ataupun Fadia harus berani untuk ngambil keputusan. Karena dia pasti tahu, dia punya feeling mana yang terbaik. Apakah memang Udah ngerasa ya kalau diri udah ya. pasti merasa apakah memang mereka merasa mereka masih bisa lanjut dan dapat hasil yang oke, atau memang harus split, misalnya Fadia harus milih dengan pasangan siapa, dan itu juga harus cepat.
Karena kan kita juga berpacu sama waktu. Memang Benar. sekarang kalau lihat usia masih relatif oke lah gitu, tapi tetap aja waktu ini terus berjalan. Ya, dan Kita mau cari pasangan terbaik juga. benar, dan prestasi masalah yang dikejar. Iya. Iya kan? Prestasi, ranking, karena kan nanti banyak turnamen-turnamen besar yang Menunggu. harus kita target kan. Benar. Nggak mungkin cuman ikut, ya udah ikut asal ikut, tapi pasti tetap ada targetnya juga. Benar. Jadi Dan tetap ini harus kan ambil ngebentuk keputusan. roadmap harusnya. Setelah ini, Iya. setelah tetap yakin sama siapa kan akan ada prosesnya lagi lah ibaratnya gitu Iya. ya. Jadi harus jujur ya, Dep. Harus jujur sama diri sendiri, harus berani speak up juga. Hmm. Apa yang menurut dia oke, apa yang menurut dia bakal bisa melaju lebih jauh, dia harus berani speak up juga ke pasangan, ke pelatih, dan juga diri sendiri juga. Tapi bisa nggak kalau pasangan ganda tuh, Dep? Misalnya aku bilang oke, kamu bilang nggak? Pasti itu ada sering terjadi juga, pasti bisa gitu loh. Maksudnya di sisi lain si A-nya gue tetap mau pasangan sama lu, tapi si B-nya tapi gue ngerasa kayaknya nggak bisa nih kalau kita lanjutin, ya bakal begini aja. Itu pasti ada seperti itu. Nah, Memungkinkan itu memungkinkan terjadi. sekali. Yang terjadi adalah kedua pemain ini akan ngobrol sama pelatihnya nih. Hmm. Pasti kan pelatih juga punya sudut pandang sendiri, cara pikir dan penilaian sendiri juga. Kalau sama si ini gimana, kalau sama si ini gimana gitu. Tapi tetap intinya adalah berani untuk speak up sama ngambil keputusan sih. Iya, yang terbaik lah ya. Iya. Karena balik-balik lagi semuanya untuk Indonesia itu ya. Benar, dan untuk prestasi juga pastinya. Betul. Nah kan kita pengennya kalau ikut tanding ada prestasi, ada juara gitu. Iya. Nah kalau ngomongin prestasi juga, penampilan yang cukup gemilang nih dari Ana dan juga Tiwi justru. Yes, betul. Walaupun memang kalah nih ya dari Yuki sama Mayu, tapi beri perlawanan yang luar biasa. Kita tahu Yuki sama Mayu juga kemarin tampil di partai final gitu kan. Dan mereka bermain 3 game sama Ana Tiwi, ini kan suatu secercah harapan untuk pasangan ini. Wah, bisa nih untuk step up ke level selanjutnya. Kalau bicara yang 300 ke bawah mereka oke. Ya, Ya, approve. setuju. Ya kan, sekarang 500 ke atas. Nah, ini mereka ada dalam challenge yang sesungguhnya, karena memang ya musuhnya udah itu aja dan udah kuat semua. Ya, kuat Udah. banget sih. Banget, bener, pakai banget. Dan itu yang mereka harus bisa di dalam paling enggak 1 jam permainan tuh lebih gitu. Harus bisa fokus, harus bisa kompak, harus bisa ya unggul ya. Ibaratnya di dalam, terutama sih keuletan lah, Dep. Kalau bicara ganda putri ya, harus lebih tahan, harus lebih ulet gimana caranya gitu. Karena mereka berdua ini sebenarnya kalau lihat profil pemainnya tuh kompak. Ya Iya. maksudnya mereka oke lah, Iya. komunikasi tuh Gak ada masalah kayaknya tuh. nggak ada masalah gitu. Jadi memang kalau itu udah oke kan udah good gitu ya. Tinggal strategi di lapangan, kematangan sih yang sangat dikejar. Dan kalau lihat bola-bola pemain-pemain tertentu, misalkan kayak Jaivan, kayak pemain-pemain yang istimewa pukulannya, itu juga harus bisa diwaspadai oleh mereka gitu kan ya. Aku lihat tuh Jaivan, set deh kemarin tuh main ya, bisa gitu, tambah dan gue lihat tuh dia tambah matang, tambah santai main. Jadi kayak pukulannya tuh Keluar semua gitu loh. dulu tuh ya awal-awal tuh gue lihat wah ini orang sih bagus sih si Kidal nih, cuman kayak ada kadang takut, kadang nervous, kadang ada mati. tekanannya lah gitu. Nggak kayak si Chen Qinzhen-nya kan, tapi makin kesini dia makin matang, makin bahaya deh. Iya kan, jadi maksudnya itu sih yang menurutku harus dipersiapkan, karena ini bukan masalah 30 menit bermain baik, tapi selama itu dia harus bisa. Konsisten. Itu kan susah banget loh, Susah sih. berdua lagi. Terus harus fokusnya sama, harus pace langkahnya dan tempo permainan juga harus saling mengimbangi gitu kan. Secara ranking kan sekarang berarti Ana Tiwi ini merupakan ganda nomor 1-nya Indonesia, karena mereka yang tertinggi lah sekarang. Apri sama Fadia kan setelah dipisah jadi otomatis rankingnya juga hilang gitu kan. Apa yang harus mereka lakukan nih Ci, melihat peta yang tadi Cici bilang semua kuat-kuat, rallynya panjang, belum lagi ketemu pemain yang kayak Jaivan yang punya pukulan-pukulan istimewa. Dan yang pasti memang di sektor ganda putri ini harus capek. Ya kan Ci ya, Iya, karena wajib. rallynya panjang-panjang banget, Iya, nggak benar. gampang mati semua, sekarang defense-nya kuat-kuat semua. Nah, apa sih yang harus dilakukan Ana Tiwi? Apakah dia harus naikin power atau apa? Karena kalau secara non teknis kayaknya sih kalau kita lihat kasat mata sebagai penonton, untuk komunikasi, untuk gestur di lapangan nggak ada masalah. Benar, kalau saya sih
sudah mulai melihat tuh lawan di atasnya aja siapa aja. Ya, Itu aja di list. yang di atasnya berarti sekarang. Atasnya. Karena menurutku bawahnya tuh mereka relatif karena tidak ada masalah yang neko-neko, Iya. mereka bisa ngatasin gitu ya. Tapi yang di atasnya ini bisa ngalahin 1 atau 2 dari mereka aja. Kalau aku sih lebih gitu ya. Akan pasti lebih pede, akan pasti lebih bisa main lebih bagus lagi. Nah, kalau zamanku dulu ya aku sampai hafalin banget tuh permainan musuh-musuhku yang di atasku, dihafalin. Maksudnya kebiasaannya, terus pukulannya kayak apa, mau janjiannya kalau main kayak gini gua gini ya kalau kita. Tapi itu sudah diomongin bukan pada saat main. Sebelumnya. Nonton aja terus. Ya. Lama-lama kan juga kita tahu nih, ya stantannya lu tapi lu tahannya gimana, Iya, gitu kan, iya, nyerang iya, lu gimana ya gitu. Nah itu ketika bisa gol 1 di antara top 10 itu beda pasti Dep. Kayak kita punya satu keyakinan lagi. Sebenarnya kan kalau level permainan apa-apanya kan juga udah nyampe, Iya. ya kan, cuma tinggal satu loncatan nih ngalahin antara mereka ini loh, Iya, iya, ya kan. Kemarin udah rubber semepet itu juga udah bagus, tapi butuh menang sekali aja. Beda karena cuman mepet sama sekali menang itu akan beda sekali. Lain, Dampaknya akan luar biasa banget sih Iya. bagi pemainnya ini sendiri. Rally point hilang 1 tuh hilang 2 kan, maksudnya hilang poin sama sana tambah poin. Bener. Kan gitu Dep. Jadi itu yang harus mereka fokusin. Dan menurutku mereka punya modal, Ya. maksudnya postur oke juga gitu, komunikasi oke. Mereka juga bisa diomongin, secara permainan dua-duanya rajin, maksudnya karakternya juga oke gitu loh. Ya berharap dari situ sih. Ya emang ngetuk apa atau lewat itunya tuh yang Susah. banget lah Dep, karena itu kan pemain terbaik dunia. Tapi kalau aku ngincer, Ya. gue incer 1 aja gue bisa gitu kan, lumayan Iya. gitu ya, pasti gue lebih pede gitu sih. Sebenarnya posisi Ana Tiwi sekarang tuh sangat menguntungkan, di mana mereka di bawah, sekarang mereka ngejar yang di atas, dan mereka belum pernah menang nih misalnya sama yang top 5. Nah itu tadi bener jadiin patokan, gue harus ketemu dia, gue harus bisa menang nih, nggak hanya rubber tapi menang. Jadi kayak kita punya motivasi baru untuk ngejar, tapi itu sekali kita bisa menang 1 kali aja, kita bisa ngelewatin, itu kepercayaan diri kita akan naik tuh berlipat-lipat. Bener, Dan kita dan punya keyakinan. Yes, dan musuh juga takut sama Iya. aja, iya kan? Karena Dia pernah ngalahin si ini Bener, nih, gitu ada kan? perubahan gitu. Oh, ternyata kemarin dia ngasih kejutan nih, mainannya bagus banget nih. Yang harus diwaspadain ini Betul, gitu. betul. Kita harapkan Ana Tiwi akan segera nyampe di situ, karena kalau secara permainan kayaknya udah oke, secara gestur di lapangan saling support satu sama Ya lain. udah mulai mateng lah ya. Iya, gitu. karena mereka juga diberikan kesempatan cukup banyak menurut saya, diberikan kesempatan jam terbang juga cukup banyak untuk pertandingan-pertandingan, sehingga akan matang pada waktunya sendiri. Ya, jangan lama-lama ya Dep. Iya, jangan kelamaan matangnya ya. Ya, gak berasa loh Ci, kita udah ngobrolin semua sektor kali Siap ini. partner. Kita tuh Iya. tugasnya sebagai ganda putri itu kayak gitu. Ganda putri. Jadi kalau misalnya Ana Tiwi butuh sparring bisa panggil kita juga Waduh, ya, Ci, ya. oke. Aduh, makasih Juni udah Sama-sama. ngobrol, udah banyak banget kasih insight-insight yang oke-oke banget. Makasih juga buat Jebret Team yang udah nonton. Jangan lupa terus pantengin PB Ina, karena kita akan terus mengulik perbulu tangkisan, dan kita berharap nanti saat kita ketemu lagi kita akan menguliknya tentang gelar juara ya. Asik, yes. Jadi sampai jumpa di PB Ina selanjutnya. Bye. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.